Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya untuk melanjutkan perkuliahan ya di semester genap tahun ini. Sehat ya semua, keadaan baik? Alhamdulillah ya, baik semua. Baik, untuk semester ini kita akan mulai dengan memasuki perkuliahan yang mulai mendekati ya dasar-dasar kefarmasian ya. Sebagaimana waktu semester sebelumnya itu semester 1 kalian masih baru diberikan pengenalan dasar-dasar ya. Ini sudah agak sedikit lebih spesifik mata kuliahnya ya. Baik, untuk ini adalah mata kuliah yang akan kita pelajari pada semester genap tahun ini adalah terkait tentang farmasi fisik ya. Farmasi fisik ini sendiri adalah mata kuliah yang sudah mulai spesifik ya nanti ya. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait mulai dari RPS ya nanti ya. Setelah itu nanti akan saya sampaikan juga kontrak kuliah yang sudah ditandatangani oleh rekan kalian ya. Nanti juga di situ akan sedikit membahas tentang kisi-kisi soal ya. Nanti juga ada bagaimana penilaian kalian terhadap mata kuliah ini akan kita sampaikan di sini ya. Baik, untuk pertama ini kita akan masuk terkait dengan rencana pembelajaran semester atau biasa disebut RPS ya. Di sini nanti juga semua dokumen dapat kalian akses ya secara daring nanti melalui pembelajaran kita nanti ada di materi tertentu melalui proses asinkronus ya. Jadi tidak melalui tatap muka langsung, tapi melalui virtual learning Poltekkes ya. Atau learning management sistemnya ya. Kalian kan sudah diberikan password dan ID-nya ya, dan nanti insya Allah akan di-enroll di sistem. Jadi semua penugasan nanti dari saya, materi semua ada di situ. Nanti kita akan saya perlihatkan ya. Baik, di sini rencana pembelajaran semesternya berisi informasi-informasi yang penting ya. Salah satunya di sini terkait berapa beban SKS-nya ya. Yaitu untuk farmasi fisika ini ada 3 ya, di mana 3 itu terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Sedangkan tim dosennya sendiri ada 2 orang, saya sendiri dan nanti dengan Ibu Ami ya. Sedangkan praktiknya nanti akan dibantu oleh Ibu Anissa nanti di sini ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mungkin kita perlu sampaikan ya, apa sih deskripsi dari mata kuliah ini ya. Jadi di sini ini nanti secara konsep akan membahas tentang sifat fisik dan metode evaluasi serta zat tambahan untuk menunjang preformulasi dalam pembuatan sediaan farmasi ya, baik itu solid, liquid, dan semi solid. Nah, untuk di semester ini kira-kira apa mata kuliah yang berkaitan dengan ini? Ada yang bisa jawab? Yang berkaitan dengan farmasi fisik mata kuliah apa di semester ini? Semester 2 ini. Iya, silakan. Baik, untuk yang berkaitan dengan mata kuliah farmasi fisika itu menurut saya teknologi sediaan steril. Ya, ada lagi mungkin yang menambahin? Ada yang menambahkan mungkin? Ini yang laki ya, jarang ya di farmasi ada laki. Silakan. Baik, yang izin menambahkan, kalau menurut saya mata kuliah yang berhubungan dengan farmasi fisika untuk semester ini adalah kimia farmasi. Siap, terima kasih. Ya, jawabannya benar semua ya. Ini saling berhubungan mata kuliah ini ya. Nanti memang penekanan akan ada di teknologi sediaan semi solid, steril ya. Pokoknya bagaimana formulasinya dan sifat fisiknya. Jadi dasar untuk kalian nanti bisa membuat sediaan farmasi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi beberapa ini ada capaian mata pembelajarannya ya. Dan nanti kalian bisa baca lebih detail. Di sini akan saya sampaikan beberapa saja, yaitu mampu memahami dasar-dasar farmasi fisik ya. Terus memahami dasar-dasar pelarutan dan larutan ya. Nanti bagaimana membuat suspensi, emulsi, itu dasar-dasarnya adalah dari mata kuliah ini. Oke. Terus capaian pembelajarannya bagaimana nanti secara umum? Ya kalian setelah melalui semester ini udah bisa memahami bagaimana nanti membuat
suatu sediaan farmasi ya, dari bagaimana formulanya sampai ke evaluasinya bagaimana itu setelah melalui mata kuliah ini, insya Allah ya. Selanjutnya di sini ada metode dan penilaian pembobotan ya. Di sini sangat sederhana dari saya ya, yaitu untuk UTS 35% dan UAS 35% serta tugas 30%. Sedangkan untuk praktikum nanti akan diatur di petuntut praktikum ya, nanti kita akan bahas juga ya. Dan ini beberapa referensi ya, yang nanti juga akan saya upload beberapa dan sisanya mungkin kalian bisa baca di perpustakaan ya. Oke, saya mungkin lanjutkan. Nah, di sini di RPS ini memuat ya pertemuannya kapan, nanti kemampuan akhir yang diharapkan yang tercapai untuk mahasiswa apa, bahan kajiannya bagaimana. Ya. Nanti metode di sini kita akan blended ya. Nanti seandainya nanti tidak bisa tatap muka secara luring, maka nanti kita secara daring, dan juga kita akan lakukan secara asinkronos ya. Untuk hari ini adalah tatap muka langsung ya, yang nanti metodenya adalah ceramah ya. Terus dosennya siapa di sini ya. Terus indikator penilaiannya bagaimana? Ya, bagaimana nanti mahasiswa bila nanti ada soal kuis, tugas atau pertanyaan itu menjawab secara runut ya, benar dan logis ya. Nah, di sini juga ada pembobotannya untuk minggu pertama dan kedua, misalnya adalah dasar-dasar farmasi fisika dan sifat molekul obat. Di sini akan dilakukan selama 2 minggu ya, di mana bobot dari materinya adalah 9% ya. Dan sumber belajarnya pun saya sudah tampilkan ya, dari Sinala, nanti ini juga akan saya upload ya. Terus Martin ya, kebetulan untuk yang Sinala ini adalah standar yang kita gunakan untuk di Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan ya. Itu nanti akan memang di-download secara bebas nanti itu ya. Nah, terus juga ada yang di sini yang tentang praktikum ya. Di sini juga bagaimana teknisnya ya. Seperti itu. Juga nanti di sini referensinya ada penuntut praktikum ya, yang sudah saya dan Bu Ani atau tim buat. Nanti kalian bisa jadi acuan untuk pelaksanaan praktikum ya. Nah, ini semua bisa kalian nanti baca ya. Masuk ini luring ya. Harus ada praktikum nanti yang bentuknya memang harus luring ya, karena memang di situasi yang pandemi ini kadang kita memungkinkan juga ya peluang untuk secara luring. Seperti itu. Sampai kepada ujian akhir ya, semua total 16 pertemuan ya, dengan 2-nya adalah UTS dan UAS. Di sini juga sudah ditandatangan oleh Bu Kajur, artinya sudah jadi dokumen resmi ya. Jadi nanti bisa kalian unduh dalam bentuk PDF ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan sampai tentang RPS ini mungkin? Cukup ya, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu nanti dari RPS itu kita akan lebih ini lagi di kontrak perkuliahan ya. Jadi setelah RPS nanti dilanjutkan dengan kontrak perkuliahan di sini ya. Nah, di sini lebih detail lagi membahas mulai dari mata kuliah ini apa ya. Di sini apa bahasanya? Mendukung mata kuliah yang lulus dan mimpi dan semi solid agar dihasilkan sediaan farmasi yang aman dan berkualitas. Karena untuk buat suspensi itu kan ada teori yang nanti kita pelajari hari ini ya. Itu sangat penting ya. Bagaimana capaian pembelajarannya ya? Tentunya muara akhirnya adalah sesuai dengan yang diatur oleh CPOB. Di sini juga jadi ini ada kewajiban mahasiswa setelah kuliah ini kalian harus mengunduh dokumen-dokumen ini dan mempelajarinya ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di strategi pembelajaran juga seperti saya sampaikan, kita akan tatap muka langsung secara verbal seperti ini dan melalui virtual learning atau VLab ya. Nanti akan saya tunjukkan. Di sini ada materi pokok. Tadi juga disampaikan ada UTS ya. Bagaimana kita mengevaluasi mahasiswa, apakah kalian pengen nilai berapa, itu keseriusannya bisa dilihat di sini ya. Kalian akan dapat nilai A nanti setelah diasesmen sama kami tim dosen, ketika nilai itu gabungan UTS, UAS dan tugas itu apa? Dapat A kalau lebih dari 85 maaf ya, sangat baik ya. Di situ persentase tugas saya besarkan ya. Kenapa ya? Karena nanti akan banyak tugas dan banyak nilai itu dari keaktifan kalian ya. Jadi
pusatnya ada dari mahasiswa ya. Semua barang sudah akan kami berikan, mahasiswa lebih aktif ya di sini. Termasuk tata tertib juga ya di sini ya. Di sini tidak ada ujian khusus ya. Jadi kalian inilah mata kuliah pertama dan terakhir yang harus kalian lewati untuk farmasi fisik ya. Saya harap seperti itu ya. Kalau nggak lulus ya tahun depan ya. Jadi kalian tidak menyepelekan di situ ya. Mulai dari tidak boleh masukin tanda tangan, ini aturan-aturan yang harus kalian patuhi di sini ya. Oke, di sini ada juga kontak saya. Terus juga dosennya di sini nggak boleh ya, dilarang menerima hadiah dari mahasiswa ya. Tidak boleh kami gratifikasi segala itu ada di sini ya, di ini ya. Termasuk jadwal kuliahnya juga ada di sini semua ya. Oke. Selanjutnya juga sudah ditandatangani ya oleh rekan kalian sendiri dan saya sekaligus Ibu Ketua Prodinya ya. Jadi ini juga sudah bebas legal, nanti bisa kalian download ya. Terus selanjutnya ada isi soal ya di sini ya. Di sini juga untuk UTS itu apa aja ya. Jadi kalian tahu nih. Jadi kalau mau tes berarti kita harus fokus di yang materi UTS. Ini soalnya akan berupa pilihan ganda ya. Saya akan lebih banyak nanti soal pilihan ganda yang berbentuk pinyat ya. Jadi yang berbentuk soal kasus seperti itu yang bisa kalian jawab ketika kalian memahami mata kuliah ini ya. Jadi tidak tebak-tebakan ya. Jadi ada kontrak, ada kisi-kisi soal di sini ya. Ini juga sudah ditandatangani oleh Buka Prodi ya. Nanti saya tunjukkan juga ya. Ini diktat juga nanti yang setelah disusun ya untuk praktikum ya. Di sini juga tercantum semua jadwal segala semua ada di sini ya semuanya ya. Nanti harapannya apa? Adanya dokumen-dokumen yang bisa kalian unduh dulu. Harapannya apa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Harapannya kalau sudah dapat semua ini sebelum kuliah apa kira-kira harapannya? Mungkin yang lain. Apa kira-kira harapannya? Kalau sudah bisa diunduh semuanya. Izin jawab Pak, mungkin setelah dokumen yang diunduh sendiri jadi bisa belajar sendiri Pak, mandiri di rumah terlebih dahulu sebelum dapat dari dosennya. Terima kasih. Ya, benar sekali ya, alhamdulillah ya, karena kita konsepnya mahasiswa di sini adalah pusatnya ya. Jadi kalian sudah dapat materi, sehingga ketika kuliah nanti ini kita banyak diskusi, karena sudah tahu, oh bapaknya nanti mau tentang reologi nih, udah tahu konsep reologi itu apa. Jadi kita lebih banyak diskusi ya dan menyelesaikan bila ada pertanyaan atau masalah di situ ya. Oke, terus selanjutnya ini ada jadwal praktikum juga sudah kita ini ya. Oke, mungkin cukup ya untuk panduan LPS ini. Nanti kita mulai masuk untuk pertemuan hari ini tentang reologi. Ada yang ditanyakan mungkin sampai ini saat ini mungkin? Pak, izin bertanya Bapak, untuk penilaiannya bagaimana ya? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, untuk penilaian kita sudah tertulis di LPS maupun di kontrak lebih detail ya di sini ya. Di sini sudah muncul. Nah, di sini saya bilang tadi ringkas ya, untuk teori adalah 35, UTS was 35 dan tugasnya nanti sebagian ada kuis ya, itu 30 ya. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh di tugas pun insya Allah sudah bisa membantu ya nilai ya. Ini harapannya seperti itu ya. Kalian sudah belajar, sudah bisa ini ya. Harapannya ya semua dapat lulus dengan nilai A ya. Tempat ini. Oke, mungkin untuk itu tentang penjelasan LPS dan dokumen PBM lainnya sudah kita cukupkan ya. Kita masuk ke tentang materi hari ini ya, yaitu tentang reologi ya. Mungkin sebelum saya masuk, kira-kira sudah ada yang tahu apa sih reologi itu? Siapa yang belum ya? Saya belum. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Reologi apa? Mungkin? Belum ya? Istilahnya baru asing ya. Ya sebenarnya reologi ini saya akan memberikan analogi yang mana memudahkan kalian. Ya, jadi gini, reologi itu ya misalnya seperti ini. Ada yang sudah pernah makan bakso kan ya? Sudah semua pasti ya. Bakso itu biasanya ada
apa? Ada minum ininya apa yang buat tambahan rasanya itu? Ada kecap dan saus. Kecap dan saus. Kira-kira ada perbedaan nggak antara kecap dan saus? Apa perbedaannya? Izin menjawab, bagian rasa, kalau kecap manis, saus pedas, terus kekenalannya juga, kecap lebih kental. Ya, cukup. Ya, istilahnya berarti hobi makan bakso. Ya, yang lain coba lah ya, biar satu lagi coba biar ada pandangan. Izin menjawab untuk pengertiannya itu sendiri, rheology itu tentang pengukuran kapasitas cairan. Kayak misal tadi yang minum bakso, jadi itu makan bakso, maaf, untuk makan bakso, jadi itu lebih kalau dikasih kecap sama saus itu kekentalannya lebih dari sebelumnya. Ya, sangat bahagia jawabannya ya. Tadi diulang-ulang kata kekentalan, viskositas ya. Memang ini akan ada hubungannya ya. Jadi kalau saus itu kan lebih sulit ya kalau menuangkannya ya. Karena kekentalannya tinggi. Kalau kecap agak kecil ya. Ya sebenarnya kalau kita bisa sederhanakan, rheology itu berasal dari kata bahasa Latin reos dan ros. Jadi di farmasi kan sudah terbiasa ya kita istilah-istilah Latin ya. Nah, kalau bisa diartikan adalah ilmu tentang bagaimana suatu zat itu sifat alirannya bagaimana ya. Oke. Nah, tadi juga ada yang bilang viskositas ya, atau bahasa lainnya kekentalan ya. Ya, jadi viskositas kekentalan adalah suatu pernyataan di mana tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Berarti kalau kasus saus tadi, tahanannya atau viskositasnya tinggi ya, menahan si saus sehingga agak sulit untuk mengalir. Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira pentingnya apa farmasi apa? Tadi kan kita bilang makanan. Nah, kira-kira untuk farmasi apa? Kira-kira pentingnya apa? Hubungannya apa? Kira-kira kenapa kita perlu kuliah sih Pak? Pusing-pusing kuliah rheology. Kira-kira gunanya buat apa? Ya. Izin menjawab Pak, jadi pentingnya dalam farmasi, karena kita dari jurusan farmasi otomatis kita membuat sediaan obat, terutama sediaan emulsi, itu dimana ditekankan pada sediaan emulsi, kekentalan atau viskositasnya itu tidak boleh terlalu tinggi Pak. Cukup Pak. Ya, luar biasa ya, terima kasih. Yang sangat-sangat tepat ya. Jadi sangat penting ya, seperti di awal saya bilang tadi, IRPS itu ini adalah dasar kalian ketika ingin membuat misalnya sediaan suspensi ya, atau kita sebut sediaan semi solid ya, atau sediaan liquid ya, bahkan kosmetik ya. Saya pribadi sebenarnya ada memiliki kekhasan ke arah kosmetik sediaan liquid ya. Nanti mungkin kalian bisa banyak diskusi ketika ingin meneliti di bagian teknologi sediaan liquid atau semi solid ya. Saya banyak meneliti tentang bentuk sediaan tersebut ya, baik yang kosmetik ataupun obat ya. Jadi betul ya. Jadi harus ada batasan ya. Kita membuat viskositas dari sediaan kita. Kalau suspensi itu terlalu kental, maka sulit untuk mengalir ya. Ya kan, pasiennya udah kesakitan, harus segera minum, tapi ya sulit, jadi dituangin aja di sendok sulit. Terus ada juga yang misalnya butuh viskositas yang tinggi, ya sediaan misalnya yang dioles ya. Kalau terlalu cair maka ya jadi terbuang gitu ya, seperti itu. Jadi udah tepat ya. Jadi ini sangat penting dalam mendesain sediaan farmasi ya, khususnya liquid dan semi solid. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe ya aliran. Tapi secara umum tipe aliran itu ada dua ya, yaitu tipe Newton dan non Newton. Ini biasanya karena perbedaan dari sifat alir ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Karena pertama kali Newton yang menemukan terkait sifat ini, sehingga dinamakan tipe Newton. Namun ada pengecualian ternyata di alam itu terjadi fenomena di luar
Newton, sehingga disebut sistemnya adalah non-Newton ya. Nah, terus juga ada konsep namanya rate of share dan sharing stress. Konsep ini sangat penting ya, karena ini akan selalu ada di sistem Newton maupun non-Newton. Nah, istilah rate of share atau kecepatan alir ya, bahasa mudahnya adalah kecepatan mengalir. Jadi kalau kasus tadi antara kecap dan saus, kira-kira yang rate of share-nya lebih tinggi kecap atau saus? Coba. Rate of share-nya lebih tinggi itu berarti apa? Makin kental atau tidak? Rate of share-nya makin tinggi, makin kental enggak? Makin mudah ngalir enggak? Makin mudah ya, jadi makin mudah mengalir ya. Terus ada sharing stress. Nah, tadi sediaan tadi kan kental ya. Gimana cara dia biar mengalir? Maka kita perlu melakukan namanya sharing stress. Yaitu gimana melakukan misalnya apa kita kocok itunya ya. Ketika sharing stress itu dilakukan, maka sifat alirnya atau sharing stressnya juga akan berubah. Yang tadinya tidak bisa mengalir karena viskositasnya menjadi turun dengan adanya sharing of stress ya. Nah, ini sistem Newton mengikuti hukum aliran Newton ya, di mana makin besar viskositas suatu cairan, maka gaya persatuan manusia yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate of share tertentu makin tinggi juga ya. Kenapa? Kalau dia terlalu kental, maka kita butuh sharing stress atau misalnya gaya kita lebih besar lagi kan ya. Kalau kecap mungkin dituang dikit dia langsung turun. Kalau saus tuh gimana? Dikocok sama dilakuin apa lagi tekniknya? Biasanya tukang bakso itu dipukul, satu lagi ada ditambahin air panas. Ternyata suhu juga mempengaruhi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, bagaimana suhu itu akan bisa menurunkan rate of share dari suatu larutan atau suatu sediaan farmasi di sini ya. Nah, satuannya biasanya disebut poise ya untuk satuan internasionalnya, dan centipoise atau CPS untuk yang CGS, sistem CGS-nya ya. Terus kebalikannya lagi dari viskositas adalah fluiditas ya. Kalau viskositas tadi bagaimana kekentalannya, fluiditas ini adalah kebalikannya dari viskositas ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Misalnya bagaimana kita mengetahui viskositas dari aseton terhadap air ya. Di sini juga akan saya sampaikan nanti ya di minggu selanjutnya adalah tentang bagaimana aliran-alirannya tadi ya. Kalau kita lihat bagaimana coba, makin tinggi sharing stressnya, gayanya, maka rate of share-nya juga makin tinggi. Inilah Newton yang paling gampang, logikanya kan begitu. Cuma ada juga beberapa sediaan farmasi yang dia membutuhkan gaya pada titik tertentu baru terjadi rate of share. Ya, misalnya pada sediaan apa tadi? Yang ada yang bilang tadi, begitu dia melakukan baru langsung gitu, apa? Ya emosi ya, suspensi ya. Jadi itu dia pada titik tertentu baru boleh bisa sediaan itu mengalir. Jadi kalau pelan aja gitu nggak sampai titik tertentu dia nggak mau ya. Seperti itu. Terus ada juga yang dengan adanya aliran kesedia plastis ya, sharing stressnya pelan-pelan pada titik tertentu dia akan membentuk kurva gini ya. Atau ada juga aliran dilakukan ya, yang mana pada titik tertentu berapapun gaya yang kalian lakukan tidak mempengaruhi lagi dari sharing stressnya. Nah, itu nanti penjelasannya ya. Mungkin karena waktu yang sudah tidak cukup lagi ya, nanti kita akan lanjutkan ke depan. Tapi mungkin saya ingin coba secara refleksi dari kalian, mungkin ada yang ingin mewakili meresume kembali apa yang sudah kita dapat hari ini. Siapa yang bersedia mungkin untuk meresume kembali apa yang ini? Ya boleh, habis ya. Baik, izin menjawab. Yang dapat saya simpulkan untuk pertemuan kali ini tentang materi rheologi adalah, nah ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu aliran fluida gitu Pak. Nah, untuk penerapannya di farmasi sendiri itu sangat banyak, tentunya di sediaan liquid dan semi solid, contohnya ada emulsi dan suspensi Pak. Nah, untuk sifat-sifat masing-masing sifat alirannya itu ada macam-macam. Tadi ada yang Newton dan non-Newton. Dan untuk yang
pesan grafiknya tadi ada yang pseudo kelas, ada yang dilatan dan ada yang Newton juga. Nah, ya. Jadi untuk kesimpulan dari saya sih cukup segitu saja. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok ya. Jadi ada yang mungkin menambahkan atau sudah cukup penjelasan? Ya. Jadi kita akan lanjutkan besok lagi. Memang reologi ini ada 2 pertemuan ya. Sebelum itu saya akan contohkan nanti ya di LMS terakhir nih sebelum kita akhiri nanti kalian bisa buka di loginnya ya di LMS kita nanti di sini sudah saya upload semuanya. Nanti kalian bisa akses sesuai dengan ID kalian masing-masing selaku mahasiswa ya. Nanti dilihat di Farmasi Fisika ya. Kalian bisa buka ya. Nanti di sini ada RPS-nya ya. Berikut keterangannya ya. Ya, terus ada juga nanti di sini modul-modulnya ya yang nanti bisa kalian download dan video-video yang bisa kalian tonton ya untuk memperdalam lagi kemampuan kalian. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Terima kasih waktunya. Tetap semangat ya, tetap sehat, tetap nanti langsung di rumah atau setelah selesai ini kalian download dan baca-baca apa yang sudah saya tulis di VLab atau Learning Management System dari Poltekkes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat.